Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 299, Sensasi. Semua orang di kota tanpa hati tercengang. Jian Wushuang akan bertarung sampai mati dengan penguasa prefektur Skywave di luar kota tanpa hati dalam 3 hari. Dia menantang Tuan Manshen. Pedang pelindung ingin menantang penguasa prefektur gelombang langit. Wah, wah, wah. Sorak-sorai tiba-tiba terdengar di seluruh kota. Penguasa prefektur Skywave menduduki peringkat ke-21 dalam daftar bulan darah, yang berarti dia sangat kuat. Meski dia hanya berada di level setengah suci, dia memiliki kekuatan tempur seperti ahli di alam suci. Ahli biasa tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Namun, Jian Wushuang membuktikan dirinya setelah ia dengan mudah membunuh Huang Fuming, jadi tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya. Tetua berpakaian hitam itu ketakutan dan bergumam, "Aku akan memberitahunya." Kemudian dia dan para ahli lainnya dari prefektur Skywave pergi. Hal ini menimbulkan sensasi di Hairless City. Leng Rusuang dan saudara perempuannya berdiri di udara dekat kota. Dia menantang penguasa prefektur Skywave dalam 3 hari. Berani sekali. Leng Rusuang berbicara tanpa sedikit pun emosi di matanya. "Kakak, jika dia kalah dalam pertarungan dengan penguasa prefektur Skywave, apakah kamu akan menyelamatkannya?" tanya gadis itu. "Dia mencari kematian. Kenapa aku harus menyelamatkannya?" Leng Rusuang menjawab dengan suara rendah. "Kakak," gadis itu yang tidak puas dengan jawaban kakaknya, berteriak dengan cemas. Tak lama kemudian, Hairless City menjadi sunyi, tetapi banyak pakar merasa bersemangat. Berita bahwa Jian Wushuang dengan mudah membunuh Huang Fuming dan menantang penguasa prefektur Skywave dalam 3 hari menyebar ke seluruh prefektur Skywave dan juga menimbulkan sensasi. Di dalam rumah besar itu, penguasa prefektur Skywave bertanya dengan heran, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, pendekar pedang membunuh Huang Fuming tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak menyangka hal-hal akan berjalan seperti itu. Dia berkata bahwa dia tidak perlu melakukan gerakan ke-8, tetapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jawab tetua berpakaian hitam itu dengan hormat. Menarik. Penguasa prefektur Skywave mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyum yang menakutkan. Aku tidak menyangka ada harapan yang begitu kuat di prefektur Skywave. Tidak heran dia berani menyinggung prefektur Skywave kita. Maukah kau bertarung sampai mati bersamaku? Baiklah. Sudah lama sekali tidak ada yang berani menantangku. Katakan pada mereka bahwa aku akan memenggal kepala pendekar pedang dan menggantungnya di gerbang prefektur kita dalam 3 hari. Ya. Tetua berpakaian hitam itu mengikuti perintah itu dan segera pergi menyebarkan berita itu. Tak lama kemudian, seluruh prefektur tahu bahwa tuan mereka menerima tantangan itu. Dia akan memenggal kepala pendekar pedang dan menggantungnya di gerbang prefekturnya dalam 3 hari. Sungguh mendominasi. Penguasa prefektur Skywave tampaknya sangat marah. Aku menantikan pertarungan antara penguasa prefektur Skywave dan pendekar pedang. Pertarungan ini sudah dinantikan oleh banyak ahli, sehingga banyak pula ahli yang berdatangan ke kota tanpa hati untuk menyaksikan pertarungan pamungkas antara pendekar pedang dan penguasa prefektur gelombang langit. Sekte tak berhati menjadi gila selama 3 hari ini. Di aula pertemuan, Master Sekte tanpa hati memandang Jian Wushuang dan berkata, "Pendekar pedang, kau akan bertarung dengan penguasa prefektur Skywave, yang memiliki kekuatan tempur setara dengan Saint Realm. Apakah kau yakin bisa mengalahkannya?" Pendekar pedang pelindung, Beimu dan Leng yang berbicara. Ketika mereka mendengar pendekar pedang menantang penguasa prefektur gelombang langit, mereka semua menjadi bersemangat. Namun sekarang mereka khawatir pelindung pertama mereka akan gagal. Bagaimanapun, penguasa prefektur Skywave terkenal karena kekuatannya. Sudah beberapa tahun sejak dia menjadi terkenal di dinasti Tang. Di sisi lain, pendekar pedang masih terlalu muda dan tingkat kultivasinya rendah. Mereka percaya pendekar pedang akan mampu mengalahkan penguasa prefektur Skywave dalam beberapa tahun, tetapi sekarang. "Jangan khawatir. Karena aku berani menantangnya, aku siap untuk itu," kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Dia tidak menghibur dirinya sendiri, dia merasa percaya diri. Dia telah membuat kemajuan besar selama tahun latihannya ini. Awalnya dia berencana untuk menantang penguasa prefektur Skywave setelah beberapa waktu. Sekarang dia hanya mempercepat jadwalnya sedikit lebih awal dari yang direncanakannya. Waktu berlalu begitu cepat. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada malam sebelum pertarungan, Jian Wushuang duduk sendirian di tengah halamannya. Alam esensi pedangnya menyebar seperti air pasang, menutupi seluruh halaman. Esensi pedang itu mengerikan. Jian Wushuang tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan menatap langit malam yang gelap dengan sekilas senyum di wajahnya. Itu dia. Wus. Sebuah sosok muncul di depan Jian Wushuang. Sosok itu mengenakan topeng merah darah yang mengerikan, dengan pedang tajam di punggungnya. Sosok itu adalah doppelganger pembantainya, Nan.
Selama setahun terakhir, Jian Wushuang bermeditasi tentang asal-usul dunia di Sekte Tanpa Hati, sementara doppelganger pembantainya berkelana, menantang para ahli di mana-mana. Nan sekarang terkenal. Nan berada di peringkat ke-36 dalam daftar bulan darah dan tampaknya berada di level setengah suci. Dia telah memahami asal mula pembantaian dan bertarung dengan 10 ahli setengah suci. 9 dari mereka terbunuh olehnya dan hanya satu ahli yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Inilah pengenalan Nan pada daftar bulan darah. Nan hanya dicurigai sebagai ahli Half Saint karena dia adalah Slater doppelganger dan dapat menyembunyikan kekuatan spiritual dan auranya dengan sangat sempurna sehingga orang lain tidak dapat melihat kultivasinya yang sebenarnya. Mereka membuat penilaian hanya berdasarkan kekuatan yang ditunjukkannya. Faktanya, kultivasi Slater doppelganger miliknya, yang ditentukan oleh levelnya sendiri, hanya berada di alam kekosongan yang mendalam. Aku tidak bisa hanya mengandalkan diriku sendiri untuk melawan penguasa prefektur Skywave, jadi aku memanggilmu kembali, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Nan mengangguk pelan lalu berjalan ke arah Jian Wushuang. Pada saat berikutnya, Slater doppelganger dan Jian Wushuang benar-benar menyatu menjadi satu. Pedang 3 pembunuhnya juga kembali ke tangannya. Pedang pembunuh 3 kali. Jian Wushuang menatap pedang pembunuh, yang memiliki niat membunuh yang membara, dan membelainya. Pedang pembunuh 3 kali mulai bergetar sedikit, seolah-olah merespons pemiliknya. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, semuanya tergantung pada hari esok. Malam ini, Jian Wushuang duduk sendirian di halaman sepanjang malam.